Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari mahasiswa UNS Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat ingin mempresentasikan tentang penyakit TBC atau Mycobacterium tuberculosis. Yang pertama akan kami sampaikan mengenai pengertian tuberkulosis. Tuberkulosis adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Terdapat beberapa spesies Mycobacterium, antara lain tuberculosis, africanum, bovis, lepra, dan sebagainya, yang juga dikenal sebagai bakteri tahan asam. Kelompok bakteri Mycobacterium selain Mycobacterium tuberculosis yang bisa menimbulkan gangguan pada saluran nafas, dikenal sebagai MOTT yang terkadang bisa mengganggu penegakan diagnosis dan pengobatan TBC. Selanjutnya yaitu gejala tuberkulosis, terdapat gejala umum seperti batuk-batuk, demam, penurunan nafsu makan, penurunan berat badan, perasaan tidak enak, dan lemah. Selain gejala umum, terdapat juga gejala khusus. Yang pertama, tergantung dari organ tubuh mana yang terkena, bila terjadi sumbatan sebagian bronkus akibat penekanan kelenjar getah bening yang membesar, akan menimbulkan suara mengi, suara nafas melemah yang disertai sesak. Yang kedua, kalau ada cairan di rongga pleura dapat disertai dengan keluhan sakit dada. Yang ketiga, bila mengenai tulang, maka akan terjadi gejala seperti infeksi tulang yang pada suatu saat dapat membentuk saluran dan bermuara pada kulit di atasnya. Pada muara ini akan keluar cairan nanah. Dan gejala khusus yang keempat, pada anak-anak dapat mengenai otak dan disebut sebagai meningitis. Gejalanya adalah demam tinggi, adanya penurunan kesadaran, dan kejang-kejang. Pada penularan tuberkulosis, yaitu yang pertama, sumber penularan adalah pasien TBC BTA positif melalui percik renik dahak yang dikeluarkannya. Yang kedua, yaitu pasien TBC dengan BTA negatif juga masih memiliki kemungkinan menularkan penyakit TBC. Yang ketiga, infeksi akan terjadi apabila orang lain menghirup udara yang mengandung percik renik dahak yang infeksius tersebut. Dan yang keempat, pada waktu batuk atau bersin, pasien menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk percikan dahak. Selanjutnya pengobatan tuberkulosis. Pada tahap intensif atau tahap awal, pasien mendapat obat setiap hari dan perlu diawasi secara langsung untuk mencegah terjadinya resistensi obat. Pengobatan tahap intensif tersebut apabila diberikan secara tepat, biasanya pasien menjadi tidak menular dalam kurun waktu 2 minggu. Sebagian besar pasien TBC BTA positif menjadi BTA negatif dalam waktu 2 bulan. Pada tahap yang kedua, yaitu tahap lanjutan, pasien mendapat jenis obat lebih sedikit, namun dalam jangka waktu yang lebih lama. Tahap lanjutan penting untuk membunuh kuman persister sehingga mencegah terjadinya kekambuhan. Selanjutnya pencegahan tuberkulosis. Tindakan pencegahan dapat dilakukan oleh penderita, masyarakat, dan petugas kesehatan. Yang pertama dapat dilakukan oleh penderita, yaitu dengan menutup mulut sewaktu batuk dan membuang dahak tidak di sembarang tempat. Yang kedua, yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah dengan meningkatkan vaksinasi BCG terhadap bayi. Yang ketiga, yang dapat dilakukan oleh petugas kesehatan, yaitu dengan memberikan penyuluhan tentang penyakit TBC, antara lain meliputi gejala, bahaya, dan akibat yang ditimbulkannya. Yang keempat adalah isolasi, pemeriksaan kepada orang-orang yang terinfeksi, pengobatan khusus TBC. Yang kelima adalah desinfeksi, perlu perhatian khusus terhadap muntahan dan ludah, ventilasi rumah, dan sinar matahari yang cukup. Yang keenam, berikan imunisasi terhadap orang-orang yang berkontak. Yang ketujuh adalah penyelidikan orang-orang yang berkontak. Dan yang terakhir adalah lakukan pengobatan khusus. Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama terhadap masyarakat status sosial ekonomi rendah yang berada pada hunian padat penduduk, yaitu dengan meningkatkan pendidikan mengenai kesehatan. Yang kedua, tersedia sarana-sarana kedokteran, pemeriksaan penderita, kontak atau suspek gambas, sering dilaporkan, pemeriksaan dan pengobatan dini bagi penderita, kontak, suspek, dan perawatan. Yang ketiga, pengobatan preventif diartikan sebagai tindakan keperawatan terhadap penyakit inaktif dengan pemberian pengobatan INH sebagai pencegahan. Yang keempat yaitu BCG adalah vaksinasi diberikan pertama-tama kepada bayi dengan perlindungan bagi ibu dan keluarganya
diulang 5 tahun kemudian pada 12 tahun di tingkat tersebut berupa tempat pencegahan. Yang kelima adalah pemeriksaan bakteriologis dahak pada orang dengan gejala TBC paru. Yang terakhir adalah yang keenam, yaitu pemeriksaan screening dengan tuberkulin tes pada kelompok beresiko tinggi. Sekian penyuluhan dari kami mahasiswa UNS program studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat tentang TBC. Semoga bermanfaat dan terima kasih.